Berada di kelas 10 dan kelas 11. Pada hari ini, saya Kersia Herdeli dan rekan-rekan saya, Audrey Quinara, Evelyn Valeria Alexia, Gracia Adioli, Tristan Justin Adelio, dan Ferencia Unarta, kami akan membahas identifikasi sampah anorganik di Pantai Anyer dan Tembuyung. Saya yakin kita semua pernah melihat sampah di mana-mana, betul? Saya lebih yakin lagi bahwa sampah mengganggu, betul? Maka dari itu, hal ini penting sekali. Identifikasi sampah anorganik penting sekali, teman-teman. Apa saja akan kita bahas? Yang pertama, ada rumusan masalah, selanjutnya tujuan penelitian, teknik analisis data, hasil penelitian, simpulan, dokumentasi, dan lampiran. Selanjutnya akan saya serahkan kepada pemateri Ferencia Unarta. Baik, terima kasih Christian. Izinkan saya Ferencia untuk membacakan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana karakteristik sampah anorganik di Pantai Anyer dan Tembuyung. Yang kedua, apa dampak keberadaan sampah terhadap kawasan laut di Pantai Anyer dan Tembuyung. Yang ketiga, apa solusi yang dapat diberikan untuk pengelolaan sampah di Pantai Anyer dan Tembuyung. Selanjutnya untuk tujuan penelitian, yang pertama mengetahui karakteristik sampah anorganik di Pantai Anyer dan Tembuyung. Yang kedua, mengetahui dampak keberadaan sampah anorganik di kawasan laut Pantai Anyer dan Tembuyung. Yang ketiga, mengetahui solusi yang dapat diberikan untuk pengelolaan sampah di Pantai Anyer dan Tembuyung. Selanjutnya, teknik analisis data. Di sini kami menggunakan analisis deskripsi kuantitatif. Metode ini merupakan gabungan dari kekuatan deskripsi yang mendalam dengan analisis kuantitatif yang terstruktur, memungkinkan peneliti untuk tidak hanya menjelaskan suatu fenomena secara detail, tetapi juga menjelaskan dan mengukur secara numerik. Selanjutnya, alat-alat yang digunakan. Di sini kami menggunakan gunting, lalu ada sarung tangan latex. Yang ketiga ada kamera dokumentasi, tali raffia berukuran 30 x 15 meter. Lalu selanjutnya ada meteran, ada pipa, kita di sini menggunakan 4 pipa, lalu ada timbangan digital atau neraca. Selanjutnya ada formulir klasifikasi sampah dan karung sampah plastik besar. Selanjutnya untuk prosedur penelitian akan saya serahkan kepada Tristan Justin Adelio. Baik, terima kasih Feren untuk penjelasannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan prosedur penelitian. Jadi langkah pertama yang kami lakukan adalah menyusun indikator-indikator yang ada, dimulai dari persebaran sampah anorganik di pantai Tembuyung dan Anyer, dan selanjutnya kita membuat garis transek saat kami tiba di kedua pantai tersebut, yang dimana kita memasang garis transek sepanjang 30 meter di antara pantai dan juga pesisir dan 15 meter menuju ke laut. Nah, setelah kami membuat garis transek tersebut, kami pun mulai melakukan pengambilan sampel di situ dengan menggunakan sarung tangan latex. Nah, setelah kami mengumpulkan itu semua selama 1 jam, kami pun mulai kembali ke pesisir pantai dan mulai memisahkan jenis-jenis sampah anorganik, dimulai dari plastik, karet, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kami pun juga mulai mengukur dan juga mulai menimbang. Dan setelah kami melakukan itu semua, kami pun memasukkan data kami ke spreadsheet dan melakukan hitungan secara otomatis dengan rumusan-rumusan yang ada. Dan yang terakhir, kami pun mulai mengaitkan hasil temuan kami dengan rumusan masalah yang didasarkan pada sumber rujukan. Bisa dilanjut? Baik, analisis data sampah anorganik. Di sini terdapat 4 rumus yang kami gunakan yang membantu kami dalam penelitian tersebut. Pertama, kepadatan berdasarkan jumlah potongan sampah. Di sini kami menggunakan rumus jumlah potongan sampah setiap jenis dibagi dengan luas area, yang dimana luas area tersebut adalah 450 meter persegi. Selanjutnya, kepadatan berdasarkan berat sampah. Di sini ada rumusnya, berat potongan sampah setiap jenis yang merupakan satuan gram dibagi dengan luas area, yaitu meter persegi. Ketiga, adanya kepadatan relatif, yaitu jumlah potongan sampah. Jadi semua jumlah potongan di sini kita akan hitung dengan jumlah potongan sampah setiap jenisnya dibagi dengan seluruh jumlah sampah anorganik dikali dengan 100%. Dengan begitu kita bisa mengetahui berapa banyak persentase jumlah sampah anorganik setiap jenisnya. Terakhir, kepadatan relatif, yaitu berat sampah. Di sini ada rumusnya, berat potongan sampah setiap kategori, yaitu gram, dibagi dengan seluruh sampah anorganik yang kami kumpulkan dikali dengan 100%.
Sekian dari saya. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Yoli. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan hasil penelitian. Pada slide ini terdapat dua tabel. Yang tabel pertama mengenai jenis, jumlah, dan berat sampah yang kami temukan di Pantai Tembuyung dan Anyar. Pada tabel ini terlihat bahwa sampah yang paling banyak ditemukan di kedua pantai adalah sampah plastik dengan 58 buah di Pantai Anyar dan 20 buah di Pantai Tembuyung. Sedangkan jumlah sampah yang paling sedikit adalah karet dan styrofoam dengan karet 2 buah di Pantai Tembuyung dan dua styrofoam di Pantai Tembuyung dan 1 karet di Pantai Anyar. Lalu tabel kedua adalah kepadatan sampah di Pantai Anyar. Di sini terlihat bahwa sampah anorganik di Pantai Anyar ini didominasi oleh plastik dengan kepadatan jumlah 92,06% dan berdasarkan beratnya 89,49%. Ini menunjukkan bahwa hampir seluruh sampah anorganik yang terdapat di Pantai Anyar adalah plastik. Selanjutnya ada tabel ketiga, kepadatan sampah di Pantai Tembuyung. Di tabel ini terlihat lagi plastik kembali menjadi sampah yang mendominasi pencemaran di Pantai Tembuyung dengan kepadatan relatif berdasarkan jumlahnya 64,52% dan berat 39,16%. Namun jika dilihat dari total berat, maka sampah yang mendominasi adalah sampah kaca dengan persentase 59,42%. Selanjutnya untuk Evelyn Fahri. Baik, terima kasih Gracia Nyali. Sekarang saya akan menjelaskan bagian pembahasan dari kelompok kami. Menurut Unimed tahun 2012, sampah anorganik seperti plastik, kaca, logam, dan juga styrofoam merupakan jenis limbah yang sulit terurai sehingga dapat menetap di alam hingga ratusan tahun. Lalu sampah ini umumnya terbuat dari bahan sintetis atau buatan manusia seperti dari kaca atau plastik dan berbagai bahan lainnya yang tidak ramah lingkungan. Karena sifatnya yang ringan, sampah anorganik ini biasanya mudah terbawa angin atau bahkan mudah terbawa arus air laut sehingga dapat menyebar hingga kawasan pesisir. Nah, sumber utama dari sampah anorganik ini yaitu dari aktivitas manusia seperti penggunaan plastik sekali pakai dan juga kegiatan pariwisata yang tidak terlalu memperdulikan aspek kelestarian lingkungan. Selanjutnya, nah, sampah anorganik ini memberikan dampak buruk bagi lingkungan dan juga masyarakat. Menurut Tempo 2025, sampah anorganik memberikan dampak serius bagi lingkungan kesehatan manusia, mencemari pantai serta laut, merusak keindahan alam, dan mengganggu ekosistem bawah laut termasuk terumbu karang dan seperti biota laut seperti ikan dan juga penyu yang sering menelan sampah plastik. Lalu penumpukan sampah menyebabkan menurunnya daya tarik wisata pantai sehingga berdampak bagi ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor pariwisata. Lalu dalam jangka panjang, pencemaran ini dapat menurunkan kualitas air laut, lalu mengancam kesehatan manusia dan juga hewan melalui mikroplastik di laut dan mengganggu keberlanjutan lingkungan kawasan pesisir. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Audrey Pinara. Baik, terima kasih Eva. Izinkan saya Audrey untuk melanjutkan presentasi kelompok kami. Saya akan mempresentasikan bagian pembahasan ketiga yang berfokus pada solusi. Ya, pencemaran sampah anorganik di Pantai Anyar dan Pantai Tembuyung dapat diatasi melalui pengelolaan sampah. Kegiatan ini sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan, untuk menjaga kebersihan lingkungan dari pencemaran sampah, terutama pencemaran yang disebabkan oleh sampah anorganik. Beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk mengolah sampah anorganik di Pantai Anyar dan Pantai Tembuyung ini salah satunya adalah dengan menerapkan prinsip 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Selain itu, ada pula solusi lain yang bisa dilakukan, yaitu dengan menyediakan tempat sampah terpilah di beberapa titik Pantai Anyar dan Tembuyung agar wisatawan atau pengunjung dapat membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan jenisnya.
Dengan penyediaan tempat sampah terpilah ini, proses pengumpulan dan pengelolaan sampah anorganik dapat menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien. Baik, berdasarkan penelitian dan presentasi yang telah kami lakukan, dapat kami simpulkan bahwa pencemaran sampah anorganik di Pantai Anyer dan Pantai Tembuyung sebagian bersumber dari sampah plastik yang mendominasi lingkungan pantai. Bila tidak diperhatikan, keberadaannya berpotensi meningkat dan menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari kerusakan ekologis pada biota laut hingga degradasi estetika pantai. Untuk itu diperlukannya serangkaian solusi terpadu yang meliputi pengurangan pada sumber, penyediaan fasilitas pengelolaan yang memadai, sistem daur ulang, pelibatan regulasi, edukasi untuk masyarakat terutama wisatawan, serta monitoring berkelanjutan agar proses pengelolaan sampah anorganik menjadi lebih efektif dan kawasan laut di Pantai Anyer dan Pantai Tembuyung tetap lestari. Selanjutnya ini adalah beberapa dokumentasi yang saat kami melakukan pengambilan sampel di Pantai Anyer dan Pantai Tembuyung. Pertama, kami menimbang sampah organik. Di sini kami menentukan jumlah berat total sampah yang telah kami kumpulkan sebagai data pendukung analisis jenis dan jumlah sampah. Yang kedua, ini adalah foto saat kami melakukan pencarian sampah di Pantai Anyer dan Pantai Tembuyung. Kami melakukan pengumpulan sampah di area pesisir yang sudah kami berikan garis transek untuk mengidentifikasi jenis-jenis sampah yang telah ditemukan. Dan terakhir, inilah hasil pengumpulan sampah kami. Di sini kami menunjukkan hasil akhir berupa sampah yang telah dipilah dan dikumpulkan untuk keperluan dokumentasi serta analisis lebih lanjut. Ini adalah yang terakhir, yaitu lampiran. Ini adalah rumus yang kami gunakan, yaitu rumus kepadatan dan kepadatan relatif. Dengan rumus ini kami mendapatkan beberapa hasil penelitian, mulai dari kepadatan sampah anorganik di Pantai Anyer dan Pantai Tembuyung, dan yang terakhir adalah jenis, jumlah, dan berat sampah yang kami hitung secara manual dan menggunakan neraca digital. Baik, sekian pemaparan hasil penelitian kami mengenai sampah anorganik di Pantai Anyer dan Pantai Tembuyung. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator Christian. Wow,